Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya itu saudara-saudara sekalian, orang Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau pun juga kalau sudah berwudu mengikuti caranya Rasulullah demikian seksama. Sekali beliau berwudu, dia basuh tangannya, dia berkumur, dia istinsyak, dia basuh wajahnya, tangannya, kemudian kepalanya diusap air secara seksama, telinganya, kemudian juga kakinya sebagaimana diwajibkan dan disunnahkan. Lantas dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Terus Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa berwudu seperti saya tadi, kemudian dia baca doa seperti saya ajarkan tadi, itu persis seperti wudu dan diajarkan oleh Rasulullah, maka dia diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Dibukakan pintu surga yang 8, dipersilakan masuk, dia punya akses ke semua pintu surga. Punya akses ke semua pintu surga. Kita sekarang kalau mau masuk hotel, mau masuk toko, mau masuk tempat perbelanjaan, cuci tangan dulu, pakai masker dulu, pastikan bersih, nggak ada kuman, cek suhunya ada berapa. Dan itu pun aksesnya terbatas. Tapi di surga aksesnya lebih terbatas lagi. Namun orang yang wudunya sempurna, sebab dia sudah suci zahir dan batinnya, punya akses ke 8 pintu surga, ke semua pintu surga. Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan pintu surga yang 8. Mau masuk melalui pintu mana saja dipersilahkan. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang wudunya nggak beres. Sekali ketika dalam perjalanan itu sahabat Rasulullah waktu maghrib udah mepet, sehingga ada sebagian wudunya itu terburu-buru, bagian kakinya ada yang nggak kena air. Maka ternampak oleh Nabi Muhammad, dan Rasulullah berkata, wailun lil agabi minan nar, wailun lil agabi minan nar, wailun lil agabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang terbakar api neraka. Kenapa? Tumit yang enggak dibasuh dengan seksama, enggak terkena air wudu, kata Rasulullah. Ketika wudu kurang perhatian hingga ada satu bagian kecil enggak terkena air wudu, padahal wajib disiram dengan air wudu. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kita bukan cuma membersihkan itu saja di dalam wudu, berkumur, kemudian juga beristinsyak, madmadah wal istinsyak, kumur-kumur dan membersihkan hidung. Berkumur memasukkan air, madmadah memasukkan air ke mulut, kemudian dia putar di mulut itu air, kemudian dia buang. Istinsyak dan istinthar, memasukkan air ke hidung, disedot, kemudian dihembuskan. Disedot itu namanya istinsyak, kemudian istinthar dia hembuskan. Ini semuanya sunnah Rasulullah. Bahkan istinsyak di dalam sebagian pendapat ulama hukumnya wajib di dalam wudu, terutama ketika dia bangun tidur. Wudu yang dilaksanakan saat bangun tidur, terutama dalam hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwasanya idza staiqadha ahadukum min naumih falyastanshig fa inna syaitan yabitu fi khayshumih. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, ya, saat dia wudu istinsyaklah, masukkan air ke hidung dan hembuskan, sebab syaitan menginap di pangkal hidungnya tersebut. Diajarkan dengan kebersihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama mana yang mengajarkan sampai sedetil ini protokol kesehatan? Lembaga kesehatan mana yang mengajarkan kebersihan sampai sedetail ini? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu,
Nabi Muhammad ngajarkan setelah wudu salat sunnah 2 rakaat. Rasulullah bilang, saya waktu malam Isra wal Mi'raj, saya mendengar telapak kaki di istana sorga. Saya tanya, ini telapak kakinya siapa? Ini telapak kakinya Bilal bin Rabah. Nabi nanya, Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok itu suara telapak kaki kamu sampai kedengeran di dalam surga? Orangnya masih di dunia, tapi langkah kakinya udah sampai ke surga. Apa yang kamu lakukan? Bilang, nggak ada ya Rasulullah, tapi mungkin satu hal. Apa? Tidaklah saya berhadath, melainkan saya segera ambil wudu dan saya sholat 2 rakaat. Tiap wudu saya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Selalu demikian. Bilang, nah itu yang membuat engkau punya akses ke sorga, bahkan dia masih hidup di dunia, langkah kakinya sudah ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan di dalam hadis, seseorang tatkala dia berwudu, dia basuh wajahnya, tangannya, anggota tubuhnya, kakinya, kepalanya, maka dosa-dosa dan kesalahan yang ada di tubuh itu berguguran dengan jatuhnya air ke tanah. Bersama dengan air jatuh ke bawah, itu berguguran juga air membasuh bukan cuma kotoran di wajah, dosa-dosa juga dihapuskan. Terbasuh, dicuci dosa-dosanya dari wajah, dari tangan, dari kaki.